Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Semua sehat, semua dalam keadaan sukacita, bahagia, aman, semua rasa aman. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang suatu kesadaran diri. Kadang kita ini tidak menyadari apa yang sudah terjadi dalam diri kita, tapi kita tidak menyadari dan kita berkutat di dalam keadaan itu. Tetap saja kita gengsi untuk mengakui dan kita menutupi segala sesuatunya supaya orang lain tidak tahu, padahal kita di dalam keadaan itu. Ayo nyadar dulu. Kita mau lihat tayangan ini. Kiranya menjadi inspirasi dan kau diberkati. Amin guys. God bless. Tuhan memberkati. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Tuhan bertindak bukan karena belas kasihannya, tetapi Tuhan melihat begitu buruknya kehidupanmu di dalam akan dosa. Ketika Tuhan melihat kamu hidup di dalam dosa, dan kamu tidak menyadari dari upah dosa itu maut, akibat dosa itu penderitaan, akibat dosa itu bisa menjadikan penyakit, akibat dosa itu menjadikan kita kondisinya menjadi terburuk, tetapi kita tidak menyadari. Dan Tuhan bertindak karena keadaan kita, karena kita menajiskan nama yang kudus, yaitu nama Tuhan. Kita tidak sadar bahwa kita sudah menajiskan nama Tuhan yang kudus. Menajiskan nama Tuhan yang kudus di tengah orang-orang, di tengah lingkungan, di tengah bangsa-bangsa, artinya sama dengan merasa tidak perlu mengakui Allah. Ini bahaya. Ini sangat bahaya, karena kita tidak ada sebuah pengakuan bahwa segala sesuatunya oleh karena pertolongan ilahi. Semuanya terjadi oleh karena anugerah ilahi, tetapi kita merasa tidak perlu mengakui Allah. Ini bahaya. Dikatakan Allah menyerahkan pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Karena apa? Karena tidak merasa perlu mengakui Allah. Ketika Allah menyerahkan pada pikiran-pikiran yang terkutuk, apa yang terjadi? Orang itu mengalami kelaliman yang tidak mereka sadari, kejahatan yang tidak mereka sadari, keserakan, kebusukan, kelaliman, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak setia, tidak berakal, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ngeri nih. Orang ini tidak sadar bahwa hidupnya sudah di dalam suatu kuasa dosa, dan buah-buah dosa itu seperti yang saya tadi katakan. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar, bahkan kesombongan itu perlu. Kita perlu sombong, kita tidak perlu terlalu ramah. Kita perlu sombong, kita perlu jaga jarak. Bukannya jaga jarak karena COVID-19, tetapi memang jaga jarak karena dia sombong. Dia tidak mau bertegur sapa. Dia tidak ramah, dia tidak penyayang, dia tidak punya belas kasihan. Dia pembenci Allah, dia kurang ajar, berontak terhadap orang tua, dan sebagainya. Begitu banyak buah-buah dosa yang mereka tidak sadari. Sebenarnya, orang itu masuk di dalam sebuah kutukan. Kutukan itu artinya sama dengan terpisah dari Allah. Orang yang hidupnya terpisah dari Allah, orang yang hidupnya tidak mau dicampuri oleh tangan ilahi, dia mengalami sebuah kondisi yang terkutuk. Di dalam Alkitab jelas dikatakan tanahnya menjadi tandus dan kering. Dia dijauhi orang-orang. Tumbuh onak dan duri tanahnya. Banyak kalajengking dan ular. Rumahnya tidak dihuni, rumahnya kosong. Dan dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, tidak ada kuasa
untuk menikmati kekayaan. Sebenarnya keadaan-keadaan seperti ini kita harus sadar. Kita harus sadar. Kalau keadaan kita terburuk, what happened ini? Wow, what happened yang terjadi ini sebenarnya? Apa yang terjadi dengan diri kita? Kenapa kita terpuruk sekali hidup kita? Kita mencari uang begitu sulit. Kita mendapatkan uang sangat sulit. Begitu banyak kejahatan. Kita tidak sadar. Kita hidup dalam segala kekurangan. Untuk makan saja sampai mengais-ngais rezeki hanya untuk makan. Ada apa ini? Orang yang tidak perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan pada pikiran-pikirannya sendiri. Orang yang tidak mau mengakui pertolongan Allah, Allah menyerahkan pada pikirannya sendiri. Dalam bahasa Jawanya, mbuh karepmu dewe, lakonono dewe, tidak tahu jalani sendiri. Orang seperti ini, yang kelihatannya pertamanya kaya, kelihatan serba kecukupan, hidupnya mewah, hidupnya elit, hidupnya berkelas, tiba-tiba turun dekadensi saudara. Bahkan dekadensi moral, saudaraku. Dia tidak sadar, saudaraku, bahwa hidupnya mudah terpancing dengan kejahatan, hidupnya mudah terpancing dengan kebencian, hidupnya tidak bisa berdamai dengan banyak orang. Dia mudah tersakiti, mudah tersinggung. Tersinggung itu bahasa Jawanya kecentokan, saudara. Kecentok, hati ini kecentokan, saudara. Gampang kecentok, gampang tersinggung. Dia tidak sadar, saudaraku. Tetapi ketika dia lihat ke belakang, hidupnya sudah hancur, saudaraku. Dia tidak sadar, setiap keadaan yang susah dia tutupi. Keadaan ini tutupi, lubang ini tutupi, lubang ini tutup, tapi lubang semua, saudaraku. Dan dia hancur, saudaraku. Dia masih belum sadar. Dia belum sadar, walaupun susah tetapi masih ngeyel, saudaraku. Walaupun susah tapi masih bandel. Walaupun susah dia masih nutupi, seolah-olah dia kuat, seolah-olah dia mampu, seolah-olah dia bisa. Guys, kau tidak akan mampu. Tanpa campur tangan ilahi, kau tidak akan mampu. Betul? Coba buktikan. Orang yang merasa tidak perlu mengakui Allah, Allah menyerahkan pada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ngeri, saudaraku. Kalau kita baca di dalam kitab Roma, mereka menggantikan persetubuhan yang wajar. Suami-suami justru tidak birahi pada istrinya, birahi dengan sesama jenis. Perempuan juga demikian. Allah menyerahkan pikiran-pikiran yang terkutuk. Ini, saudaraku. Karena merasa dosa itu tenang aja. Dosanya kecil kok nanti minta ampun Tuhan dia ampuni. Saudaraku, ketika engkau terjebak di dalam sebuah melakukan dosa, engkau tidak sadar, engkau mulai menikmati dosa. Engkau mulai ketagihan akan dosa. Dan bahkan engkau habitatmu melakukan dosa. Hal ini yang paling bahaya. Tanpa campur tangan Tuhan, engkau tidak akan bisa melepaskan dosa. Oleh sebab itu Tuhan datang untuk menolong kamu. Dikatakannya, bukan karena keadaanmu itu, tetapi karena dosamu yang tidak mengkuduskan nama Tuhan. Allah datang untuk menolong kamu. Karena Allah terikat pada janjinya terhadap orang yang percaya. Dia akan menolong, dia akan memberikan jalan keluar, dia akan memberikan jaminan. Dan oleh sebab itu, ketika orang percaya jatuh dalam dosa, Allah melihat ini untuk menolongnya. Amin, guys. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa Allah kita. Dia penolong kita. Dia datang mencari orang yang berdosa. Dia bukan cari orang yang sehat, orang yang sakit dicarinya, orang yang terikat di dalam dosa dicarinya, ditolongnya. Orang tidak akan bisa melepaskan dosa perzinahan. Orang tidak akan bisa melepas dosa kerakusan. Orang tidak akan bisa melepaskan cinta akan uang. Kalau bukan tangan Tuhan, engkau tidak bisa melepaskannya sendiri.
hidupmu penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Ini yang dikatakan. Oleh sebab itu, Tuhan datang untuk menolong kita. Guys, aku mengalami, guys. Aku mengalami. Aku tahu itu. Karena ketika aku lihat, kenapa tanah ini tidak bisa digarap? Kenapa tanah yang saya miliki berupa reruntuhan saja? Tumbuh alang-alang, begitu banyak ular, tidak ada orang jalan-jalan ke sana. Ketika saya datang ke sana, saya menyadari, Tuhan, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dan dia sudah minta ampun kepada Tuhan, saya percaya, tanah yang tandus kering ini akan dialiri oleh air, akan dibangun sebuah bangunan yang indah, akan dijadikan sebuah taman Eden, kata firman Tuhan, akan menjadi sebuah taman Eden yang indah, yang bisa dinikmati. Taman Eden itu kesempurnaan di mana manusia hidup bersama dengan Allah. Akan menjadi sebuah kehidupan yang baru karena hidup bersama dengan Allah. Guys, hati-hati, kita harus lihat mengapa kita tidak bisa menikmati kekayaan. Mengapa kita kok selalu merugi dan merugi. Kita bisnis ini rugi, kita coba bisnis ini rugi, kita tutup ini, kita buka ini, rugi semua. Mengapa? Ini ada apa? Mengapa begitu sulit mencari uang? Mengapa begitu sulit rezeki? Memang saudaraku, orang Jawa mengatakan trimo in pandum, menerima apa yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kalau kita melihat kehidupan latar belakang kita, hidup dalam dosa, dan belum kita mengakui kepada Allah untuk meminta ampun, engkau hanya berkutat di dalam kesulitan, dan kesulitan, dan kesulitan. Saya pernah, beberapa waktu yang lalu saya tayangkan di YouTube juga, ketika saya bisnis pada waktu yang lalu, waktu tahun-tahun yang lalu, ada orang membayarkan lebih tagihan saya, yaitu lebih 100.525.000. Saya waktu lihat, loh, ini tagihannya kok kelebihan membayarnya. Guys tahu hati saya itu minta ampun kepada Tuhan. Ternyata saya itu cintakan uang. Saya minta ampun sama Tuhan waktu itu. Tetapi sebelum saya sadar, sebelum saya sadar, saya membuka dosa, saya tidak malu. Saya akan bongkar dosa itu supaya engkau tahu, guys, bagaimana dosa itu sangat lembut menyelinap dalam hatimu. Ketika saya lihat bahwa pembayarannya lebih 100.525.000, saya diamkan dulu, saya tidak tanya. Begitu seminggu kemudian saya telepon, Bu, apakah betul sudah kirim uang? Oh sudah Pak Daud, ini nominalnya sekian. Itu betul Bu nominalnya? Betul Bu. Saya tahu seharusnya saya akan ngomong gini, Bu kan tagihannya cuma sekian, kok Ibu memberikan lebih? Saya diam. Tuh lihat, dosa setan itu menggocok saya, dan saya itu malah ngikuti setan. Lalu saya, betul ya Bu ya? Oke Bu, terima kasih. Saya tunggu. Sebulan kemudian, tidak ada telepon. Ibu itu juga tidak mengatakan bahwa uangnya kelebihan. Bulan demi bulan, suatu hari saya mengalami kerugian uang di dalam bisnis saya sebesar 100.525.000 rupiah. Sama dengan uang yang kelebihan yang saya tidak mengakui. Mengerti guys? Bahwa ketika saya berbuat salah, itu langsung apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, kamu akan mendapat apa yang kamu lakukan. Kalau kamu menabur jahat, kamu akan menuai kejahatan. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Dan saat itu saya menabur kejahatan karena saya menilep
ya toh, menilep 100.525.000 dan saya kehilangan uang 100.525.000. Guys, apa yang Tuhan katakan? Ketika saya dalam hati saya, ya sudahlah, impas lah. Saya juga mendapat tidak halal, ya sudahlah, hilang, ya sudahlah. Tidak guys, Tuhan bicara di dalam hati saya, kamu harus kembalikan. Guys tahu, saya telepon ibu itu, Bu, maaf, ini gengsi ini gengsi saya. Bu, maaf, saya ternyata salah lihat. Itu gengsi saya. Aduh, manusia itu deh gengsi. Sudah mau mengakui aja lah. Saya gengsi. Bu, saya salah lihat, Bu. Ternyata ibu kelebihan 100.525.000. Ibunya kata, masa sih? Tuh lihat, ini saya ada peluang kok. Masa sih? Iya, Bu. Kok bisa? Saat itu Tuhan bicara, engkau harus berkata, engkau harus ceritakan apa yang engkau alami. Saya ceritakan dengan penuh rasa malu, walaupun tidak lihat wajahnya, tetapi saya bercerita bla 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 apa yang saya alami. Dan saya katakan, ibu, saya sudah menilep uang ibu 100.525.000 dan saya kehilangan. Saya minta maaf, Bu, saya akan kembalikan. Tuh lihat, saya harus kembalikan karena itu bukan hak saya. Guys, saya kembalikan kepada ibu itu 100.525.000. Dia katakan, Pak Daud, terima kasih. Aduh, Pak Daud itu pedagang yang jujur. Haleluya. Jujurnya sementara, saudaraku. Padahal kemarin saya tidak jujur. Ya Bu, terima kasih Bu, saya dimaafkan oleh ibu. Apa yang diperbuat Tuhan setelah itu guys? Allah memberkati saya. Ketika saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan, Allah memberkati saya. Allah mencurahkan berkat, dikembalikannya lebih berkali-kali lipat apa yang saya kehilangan waktu itu. Amin guys. Belajar dari kehidupan, nyadari dirimu sendiri, lihat keadaan, mengapa kok stuck, mengapa kok macet, kenapa kok sulit, kenapa kok aku begini, beginong, begitu. Sadari dirimu, mungkin ada dosa yang tersembunyi dalam dirimu. Sebuah kutuk, karena kita melakukan, yaitu tidak ada pengakuan untuk nama yang kudus. Maka Allah menyerahkan kita kepada jalanmu sendiri. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, apa yang jadi? Hancur. Hancur. Tandus, kering, sulit, sukar, mampet. Mampet, saudara. Pada kesempatan kali itu, Tuhan mengizinkan untuk memberi kesempatan bagi umatnya untuk berbalik kepada Allah, untuk mengakui dan bertobat kepada Allah. Apa yang Allah lakukan ketika umatnya kembali mengakui Allah dan meminta ampun? Dikatakan Allah mencurahkan air yang jernih untuk mentahirkan dosa-dosamu, untuk mentahirkan segala berhala-berhalamu. Allah mencurahkan, mencuci bersih hatimu. Supaya apa? Supaya engkau mengerti perbedaan antara hidup tanpa Tuhan dan hidup dengan Tuhan. Dikatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru untuk memperbarui batinmu, sehingga engkau memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Diberikan roh dan hati yang baru supaya taat kepada ajaran Tuhan, supaya taat kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Tanpa roh dan hati yang baru, kita tidak bisa. Kita akan jatuh lagi. Kita akan kembali ke dosa lagi. Seperti
anjing kembali ke muntahannya, dan babi kembali mandi ke kubangan. Pernah lihat anjing makan muntahannya? Pernah lihat babi dimandiin pakai pita, babi dikasih pakaian, pakai rok mekruk, dol-dol, pakai pita pink, dia kembali lagi ke kubangan. Namanya saja babi. Anjing bisa makan lagi muntahannya. Itu yang terjadi. Maka Allah memberikan hati dan roh yang baru supaya batinmu mengerti akan kebenaran Tuhan. Roh Tuhan akan diberikan kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan ketetapan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah terpancing akan dosa, dan kita tidak mengatakan saya terpaksa melakukan dosa karena saya dipaksa untuk berbuat dosa. Tidak. Kalau orang yang punya Roh Kudus dalam hatinya, dia mampu menolak akan dosa. Dia tahu bahwa itu muntahan, dia tahu bahwa itu kubangan. Dia tidak akan kembali kepada muntahannya dan makan muntahannya. Dia tidak akan kembali mandi pada kubangan yang kotor. Dia tahu itu, kan itu berdosa. Amin guys. Dan dikatakan kamu akan teringat kelakuan-kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual akan dosa. Kamu akan jijik. Mengerti guys? Sebuah contoh. Ketika saya melayani orang yang berzina dengan seorang perempuan, dan dia mengatakan dia tidak bisa lepas dari perempuan itu, padahal dia punya istri dan anak yang sangat mengasihinya. Tetapi dia katakan saya sudah terjebak pada perempuan itu. Entah dia mungkin pakai ilmu-ilmu, tapi saya katakan bukan ilmunya, memang dia punya niat untuk berbuat kelakuannya yang jahat. Apa jadinya waktu saya mengatakan sadarlah dan berbaliklah kepada istri dan anak-anakmu? Dia katakan, Pak, saya tidak sanggup. Saya katakan, mari kita berdoa. Kita minta tangan Tuhan yang menolong dalam hidupmu. Kalau kamu sendiri tidak akan kuat, kamu sendiri tidak akan mampu, kamu sendiri akan tidak bisa. Tetapi waktu engkau minta tolong kepada tangan Tuhan yang kuat, engkau akan bisa melakukannya. Ketika saya berdoa, Tuhan berikan rasa mual terhadap dosa itu, sehingga Bapak ini tidak bisa kembali kepada kubangan. Bapak itu tidak bisa kembali pada muntahannya dan makan muntahannya. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian dia bersaksi bahwa dia rasa jijik dengan perempuan itu. Dia rasa marah dengan perempuan itu. Dia rasa mau muntah melihat perempuan itu. Tuh lihat, sebelumnya menggebu-gebu untuk berzina. Tetapi ketika tangan Tuhan yang menolong, dia bisa melepaskan dosa itu dari pengaruh-pengaruh yang jahat. Dan bahkan dia seperti mau muntah melihat perbuatan dosa yang dia lakukan. Amin guys, itu yang terjadi. Oleh sebab itu guys, penting sekali kamu menyadari keadaanmu hari ini. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Kesulitan apa yang tidak bisa engkau lepaskan? Seperti benang kusut, tidak tahu mana ujungnya. Saya mau katakan, akui Tuhan, akui nama Tuhan yang kudus, karena Yesus akan melepaskanmu dari benang kusut kesulitan kesukaran hidup yang kau alami. Mengapa engkau begitu sulit untuk mencari makan rezekimu? Sementara Tuhan katakan dan janjikan, lihat burung di udara yang tidak pernah menabur, aku memberi makan. Terlebih kamu manusia, ciptaan yang lebih agung daripada burung. Lihatlah bunga di ladang yang tidak pernah ditabur, tiba-tiba menjadi bunga yang indah. Aku pun akan mendandani kamu lebih daripada bunga-bunga ini. Sebenarnya jaminan Tuhan itu diberikan kepada orang yang percaya. Satu, mengakui Allah. Kedua, mengizinkan Allah bekerja di dalam hidupnya. Meminta tolong kepada Tuhan di dalam hidupnya. Maka pasti ditolong. Dan guys, kalau engkau menyadari keadaanmu hari ini, cepatlah engkau berbalik kepada Tuhan. Cepat
Dapatlah engkau hanya berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya tidak tahu jalan yang harus saya tempuh. Tuhan tolong saya. Berkati saya. Tolong kehidupan saya. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi. Dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali. Mengerti? Ada sebuah restorasi yang berlangsung secara cepat. Ada sebuah tindakan Tuhan secara cepat Tuhan lakukan dalam hidupmu. Yang runtuh dibangun kembali oleh Tuhan. Yang tandus dibangun lagi oleh Tuhan. Kota-kota yang dulunya menjadi sepi, tidak dihuni, sekarang akan dihuni, akan didiami lagi. Tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Mengerti guys? Tuhan membalikkan keadaan begitu umatnya berseru nama Tuhan. Tuhan membalikkan keadaan yang begitu cepat ketika umatnya berseru nama Tuhan. Dirubah menjadi Taman Eden. Tadi saya katakan kesempurnaan Tuhan, karena Tuhan diam bersama dengan umatnya. Saudaraku, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, itu hal yang luar biasa. Dan di situ dikatakan Tuhan menginginkan umatnya meminta sesuatu kepadanya. Kalau dulu minta-minta tidak didengar. Karena apa? Yang menghalangi dosamu. Sekarang Tuhan katakan, kau mau minta apa? Tuhan akan memberikan kepadamu. Guys, hari ini, tayangan ini, lihat dirimu, lihat keadaanmu. Kalau engkau mengalami kesulitan, kesukaran yang begitu lama, kau harus tahu, mungkin ada janji yang tidak kau tepati dengan Tuhan. Mungkin engkau sudah tidak suka membaca firman Tuhan. Mungkin engkau sudah kurang berdoa. Mungkin engkau sudah melakukan dosa. Mungkin engkau sudah hidup di dalam dosa dan mandi dalam kubangan. Mungkin engkau sudah makan muntahan itu, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini guys, Tuhan mau merubah kita. Tuhan mau mengembalikan janji berkat anugerahnya kepada kita ketika kita kembali berseru akan nama Tuhan. Tuhan memberkati guys. Puji nama Tuhan. Shalom. Amin.